Gue akan share bagaimana cara lu jalanin ads yang benar, dan gue berani yakin bahwa ini satu-satunya video yang tidak akan gampang lu temuin di video YouTube lainnya. Jarang yang ngomongin video se-advance ini dalam bagaimana cara menjalankan ads dan bisa menghasilkan uang di ads yang benar. Tapi gue tidak akan share lu bagaimana caranya bikin ad account, gue tidak akan share lu bagaimana caranya bikin sebuah campaign, karena itu lu bisa cari di ratusan video yang ada di YouTube. Nah, gue akan share pengalaman asli. Gue ngebangun lebih dari 10 brand e-commerce, dari yang ROAS-nya 0 sampai ROAS-nya belasan, dari yang spendingnya cuma 100 ribu sampai spending 1 juta per hari, dan bagaimana caranya gue bisa ningkatin ROAS, walaupun spending gue gedein, tapi ROAS-nya bisa tetap stabil. Jadi dari semua pengalaman gue akan coba share 4 growth hack yang gak banyak orang lain, marketer lain, itu bongkar di sini, padahal ini dipakai oleh brand-brand besar. Nah, yang pertama, mindset-nya harus lu rubah dulu. Mindset orang itu kebanyakan mikir kalau tentang marketing, fokusnya pada jualan. Cuman satu mindset ini yang harus lu bisa tanamkan di otak lu. Coba lu jawab, kira-kira lebih banyak orang yang sudah kenal produk lu atau yang belum kenal produk lu? Kalau kita anggap ini marketing funnel, ada orang yang belum tahu dia punya masalah, ada orang yang sudah tahu produk lu itu apa. Kira-kira lebih banyak orang yang belum tahu mereka ada masalah dan sudah sadar mereka ada masalah, atau yang sudah kenal dengan produk dan solusi yang lu mau berikan? Jawabannya simple, jauh lebih banyak orang yang ada di level atas. Sehingga kebanyakan orang itu selalu terbiasa dan happy dengan konten yang menjalankan ROAS, oh ada ROAS 5 nih, ada ROAS 6 nih, ada penjualannya, dengan konten-konten yang sebenarnya isinya itu fokus pada produknya. Tetapi yang dilakukan oleh brand besar di luar sana, dia tahu persis bahwa orang itu lebih banyak yang belum tahu punya masalah dan sudah tahu ada masalah, ketimbang orang yang sudah tahu solusi dan juga produk yang lu akan tawarkan. Sehingga isi konten yang dicoba jalankan untuk brand-brand yang baru mulai, minimal 50% coba ke konten-konten yang menunjukkan ke orang-orang yang tahu mereka ada masalah A, menjawab masalah A, dan juga menyadarkan mereka yang tidak punya masalah jadi sadar kalau mereka itu sebenarnya punya masalah. Diselipin dengan produk lo. Growth hack kedua yang bisa lo coba jalankan adalah ngetes yang namanya message. Begitu. Nah, ngetes message ini itu kita ngomong angle ya. Coba kita bayangkan sebuah produk alat tulis. Produk alat tulis itu betul kegunaannya untuk menulis. Tetapi kalau kita membahas angle lain lagi, ini bisa dilihat sebagai alat tulis untuk profesional, atau ini juga bisa dilihat alat tulis untuk anak-anak di sekolah. Sehingga dengan produk yang sama, lu tuh bisa masuk dengan angle yang berbeda. Sebenarnya angle mana sih yang benar-benar memberikan manfaat dan hasil buat brand lu? Yang bisa memberikan impact, omset, ROAS ke brand lu. Itu gak ada yang tahu kan? Sehingga teknik ini yang gue lakukan adalah gue memperbanyak puluhan atau bahkan ratusan konten ads yang bentuknya tuh image. Konten ads yang bentuknya itu foto, still picture, bukan konten video. Kenapa? Karena membuat 10 video itu jauh lebih susah daripada membuat 100 gambar. Apalagi sekarang kita ada Canva, ada AI, desain itu bisa jangan lebih cepat dengan template. Yang lu harus fokuskan sebagai marketer adalah ngetes message-nya di 100 tipe image. Nah, growth hack-nya adalah di saat lu jalanin 100 iklan sekaligus dengan message yang berbeda-beda, kayak tadi contohnya, atau contoh produk lain misalnya, kita ngomongin produk pengharum ruangan. Pengharum ruangan itu juga punya angle berbeda. Betul, pengharum ruangan itu bisa untuk mengharumkan ruangan lu. Of course, itu tugasnya. Tetapi pengharum ruangan bisa dilihat sebagai penenang, bisa dilihat sebagai alat bantu untuk tidur, dan bisa dilihat sebagai pembuat suasana lebih cair di keluarga. Jadi bisa pakai angle untuk keluarga lebih happy, bisa pakai angle untuk sulit tidur menjadi lebih nyaman tidurnya, atau bisa memakai angle bahkan orang-orang yang pengennya adalah function oriented. Yang penting bisa berapa lama nih, tahan lama atau enggak. Oh ternyata pengharum ruangan gua, lu beli sekali bisa 3 bulan. Nah itu berarti orang yang peduli tentang waktunya, tentang fungsi utamanya. Nah sehingga lu bisa coba berbagai angle agar caranya itu gampang. Lu coba tuh semua angle-nya dalam bentuk image. Lu taruh di Facebook Ads, lu taruh di Meta Ads, lu lihat yang memberikan CTR dan ada cenderung ROAS-ROAS yang bagus itu yang seperti apa. Gue yakin dari 100 image dengan angle-angle yang coba testing, pasti ada beberapa yang memberikan ROAS yang bagus atau mungkin add to cart yang cukup banyak. Nah itu yang lu analisa dan fokusnya adalah lu iterasi pindahin itu jadi bentuk video. Karena kalau kita ngomongin video dan foto, powernya apa? Foto itu orang cepat konsumsi, dia lihat sebentar, 3 detik dia dapat konteksnya. Tapi kalau video, itu dia bagusnya adalah bisa membuat brainwash audiens lu. Audiens lu dari yang nggak percaya bisa jadi percaya hanya dengan video 30 detik. Karena dia watch time dia tahan.
Watch time rata-rata orang itu attention span-nya cuma 2-3 detik nih. Kalau lu bisa bikin video yang dia tonton terus 30 detik, kalaupun dia tidak beli, dia akan masuk ke otaknya produk lu itu apa. Nah, nanti gua akan share tipsnya lagi untuk membuat watch time lebih bagus tuh di yang keempat. Dan apa korelasinya dengan membuat marketing lu lebih cakep lagi, growth-nya lebih kencang lagi. Nah, jadi hack kedua adalah lu create message, lu bikin 100 tipe konten dengan format image, dengan message yang berbeda-beda, lu tes yang bagus, baru lu improve dan lu iterasi dalam bentuk video. Dan ini studi kasus yang gue coba lakuin juga. Ada produk fiber drink, misalnya ya, dia kita coba tes dengan ratusan message berbeda. Ternyata message yang kena adalah umur udah tua tapi bisa kembali ke badan ideal. Atau enggak, sudah tembus 30 tahun tapi tubuh ideal itu bisa tercapai. Nah, ternyata bahasa ini working. Yang kita lakukan adalah kita perbanyak affiliate, kita perbanyak orang-orang yang memiliki desire yang sama terhadap message yang sudah kita tes. Nah, kita cari affiliate-nya, kita bikin kontennya bentuk video, dan itu hasilnya 10 kali lipat lebih bagus. Karena kita sudah dapat data kata-kata yang terhalusinasi dengan audiens cuma dengan testing image ratusan biji. Growth hacking berikutnya adalah lu fokus pada offernya, bukan pada iklannya terus-menerus. Sekarang begini, bagaimana sih caranya meningkatkan traffic dari 1000 sampai 2000? Itu cara yang sangat mudah. Kalau lu ngelihat soft metrics di ads, itu ada namanya CPM dan ada namanya CTR. Kalau lu lihat CPM-nya itu dengan cenderung harganya murah, misalnya cuma 10.000, 20.000 gitu, ya otomatis bos. Kalau misalnya lu pengen bikin trafficnya dari 1000 naik ke 2000, sesimpel lu naikin budgetnya 2 kali lipat. Contoh, untuk mendapatkan 1000 pengunjung ke toko lu atau ke brand lu, itu memerlukan misalnya 300.000 spending ads. Berarti logikanya kalau lu pengen bikin ini jadi 2.000 pengunjung, as simple lu meningkatkan 300.000 ini menjadi 600.000 budget iklannya. Lu naikin 2 kali lipat. Tetapi sebenarnya yang bisa membuat bisnis lu jauh lebih berkembang, leverage-nya adalah di offer. Apa dampaknya? Apa hubungannya kok? Offer itu bisa larinya kemana gitu? Offernya bisa lari ke apa sih penjualan? Enggak. Lu jangan fokus penjualannya banget. Offer, kalau lu perbaikin, itu bisa lari ke conversion rate atau tingkat konversi. Dan ini rahasianya, kalau tingkat konversi lu naik, itu tidak terus-terusan berhubungan dengan budget iklan yang harus lu naikin jika ingin mencapai omset yang lebih besar. Sekarang begini, kalau lu terus-terusan fokus pada iklan dan memperbanyak traffic, kalau misalnya conversion rate lu sekarang tuh 1%, dan lu mendatangkan 1000 traffic dengan 1%, berarti yang beli kan 10. Kalau lu pengen yang beli 20, cara bodoh dan cara gampangnya, ini cara bodoh gue bilang ya, gampang banget soalnya, ya lu naikin budget iklan lu yang tadi 300.000 ke 600.000, biar trafficnya dari 1000 bisa jadi 2000, otomatis kalau 2000 trafficnya dan conversion rate lu bisa stabil di 1%, ya udah pembeli lu 20. Tetapi kalau lu fokus pada apa yang lu tawarin, apa offer lu, apa produknya, apa yang pengen lu bikin klien itu atau customer itu merasa, wah gue harus beli nih produknya. Itu yang lu coba iterasi, dan ternyata tingkat konversi lu tuh meningkat dari 1% menjadi 2% aja. Sama-sama dengan 1000 audience, 1000 traffic, dengan spending iklan 300.000, tadi yang beli 10, otomatis yang beli 20. Lebih gampang mana? Betul. Lebih gampang bikin 1000 traffic menjadi 2000 karena tinggal naikin budget. Tetapi lebih impactful mana? Lebih impactful lu naikin dari 1% jadi 2%. Karena tanpa harus naikin budget iklan, ternyata itu juga bisa meningkatkan penjualan lu 2 kali lipat. Jadi lu fokus bagaimana caranya posisikan diri lu sebagai audience. Lu coba lihat kompetitor nawarin apa. Berarti apa yang bisa lu tawarkan yang membuat kompetitor itu jadi pilihan kedua dan lu jadi pilihan pertama. Hack berikutnya adalah lu membuat sebuah video yang durasinya panjang. Nah, ini juga contrarian. Pemikiran yang bertolak belakang dari cara marketing yang banyak di luar sana ajarin. Betul, gue sangat setuju bahwa lu harus punya banyak sekali short form video yang bentuknya under 30 detik. Karena itu yang paling cepat untuk lu tes dan cepat untuk mendatangkan konversi penjualan. Karena orang nonton nggak lama, detik ke 30 langsung dapat CTA, langsung dapat call to action, orang langsung tahu, oke ini arahnya gue beli apa. Tetapi kalau lu bahas dari segi orang yang nonton 30 detik, pertanyaan gue adalah, orang lebih komit nonton 30 detik atau orang lebih komit nonton video 2 menit? Intention mereka terhadap produk lu atau terhadap solusi lu akan lebih terserap ke konten yang durasi berapa panjang. Nah, caranya adalah bukan berarti lu bikin konten video panjang semuanya. Bahkan video iklan pendek lu kurangin. Bukan itu goalsnya. Goalsnya adalah lu bikin video durasi 3 menit, durasi 2 menit yang cukup panjang, lu jalankan di iklan, dan lu usahakan, pastikan, lihat watch time itu panjang. Jadi gini, kalau lu buka Ads Manager, lu bikin custom metrics, lu bisa masukin average watch time. Average watch time, rata-rata untuk video pendek, itu biasa 5 detikan. Nah, which is, kalau misalnya ternyata lu coba jalanin video panjang lu ini, dan average watch time-nya bisa 20 detik, most likely berarti video lu cukup ngehook
di setiap section ya, bikin orang tuh nggak pengen berhenti untuk nonton video lu yang durasinya panjang. Kalau matrix ini udah lu kunci, oh ternyata average watch time gua yang biasanya short form video cuma 5 detik, ini 20 detik nih. Orang mau bertahan nonton video gue yang durasinya panjang. Di Ads Manager kelihatan tuh kayak begitu. Ini pantas sekali untuk lu naikin budgetnya. Sehingga apa tujuannya? Untuk lu bisa membuat custom audience, orang-orang yang sudah nonton video lu di atas 50% atau di atas 75%. Ini sudah very high intent. Orang-orang yang sudah nonton video lu lebih dari 1 menit di depan layar kacanya dia, padahal average watch time-nya itu cuma 5 detik. Ini memberikan benefit untuk lu bisa jalankan retargeting ads. Nah, baru di retargeting ads ini, lu bikin konten-konten yang berbau objection handling. Gak harus panjang-panjang durasinya, tetapi mengena ke audience, apa sih yang audience itu khawatirkan dalam membeli produk lu, dan lu bisa jawab. Lu nggak usah khawatir beli produk gua, karena gua ada A, ada B, ada C. Dan kenapa mereka peduli sama konten lu ini? Karena dia udah nonton video panjang lu tadi, yang durasinya itu 2-3 menit. Nah, karena durasinya panjang, orang fokusnya dalam, lu retargeting lagi, dia harus udah inget dengan produk lu. Nah, ini growth hack yang keempat. Bikin konten yang panjang durasinya, lihat average watch time-nya, apakah cukup lama orang mau ngehook nonton video lu. Kalau emang cukup lama, lu biarkan itu nggulung audiensnya, agar lu bisa bikin custom audience, dan lu retargeting orang-orang dengan konten objection handling berdasarkan video tadi. Karena pastinya 50% video views dari orang yang nonton video pendek dengan 50% video views dari orang yang nonton video yang durasinya cukup panjang, itu kualitasnya jauh berbeda. Paling dari gue itu aja. Bahkan kalau gue ngomong mungkin bisa 10 jam, mungkin nggak bisa habis. Mungkin kapan-kapan kita bisa bikin seminar kalau lu ngerasa perlu. Tapi kalau lu ada pertanyaan, tulis aja di kolom komentar. Siapa tahu itu bisa jadi ide konten gue berikutnya. Dan coba menurut lu gimana? Apakah benar video ini tidak banyak ditemukan di konten YouTube lainnya? Kalau betul, coba share ke orang lain. Siapa tahu dia juga membutuhkan.